Pendakian mistis Gunung Sumbing via Bowongso. Gunung Sumbing merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Dengan memiliki ketinggian 3.371 mdpl. Gunung ini memiliki banyak jalur pendakian. Kebetulan saya merencanakan pendakian ini melalui basecamp Bowongso yang terletak di Desa Bowongso, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Dimulai pada tanggal 7 November 2019, saya mencari kawan dekat yang ingin juga mendaki Gunung Sumbing. Tetapi hasilnya tidak ada yang mau, karena faktor pekerjaan dan hal lainnya. Lalu saya mencari di sosial media Facebook dengan melihat beberapa postingan dan beberapa seseorang dengan nama Muhammad Sirot yang juga sedang mencari barengan ke Gunung Sumbing dengan jalur yang sama, yaitu via Bowongso. Kemudian saya memberi komentar di postingannya dengan meminta nomor WhatsApp agar gampang berkomunikasi. Setelah bertanya-tanya di WhatsApp, ada persetujuan kami akan berangkat ke Gunung Sumbing pada tanggal 9 November 2019. Dan dia mengajak adiknya yang bernama Ujang. Jadi kami berangkat menjadi 3 orang. Selang beberapa hari, tanggal 9 pun tiba. Saya beres-beres barang dan perlengkapan mendaki di pagi hari agar tidak ada yang ketinggalan. Karena rencananya kami akan berangkat pukul 5 sore dengan menggunakan kendaraan umum bus. Teman saya berangkat dari Terminal Wi Panjang dan menunggu di Pulbus Budiman Rancaikek. Azan Asar berkumandang, saya mandi dan sholat dan bergegas berangkat ke agen bus. Setelah setengah enaman, bus pun tiba dengan jurusan Bandung Wonosobo dengan biaya 90.000. Saya melangkahkan kaki ke dalam bus dan bertemu kawan yang ada di sosmed. Kemudian bersalaman karena baru pertama bertemu dan bercakap-cakap di dalam bus. Perjalanan bus dari Bandung ke Wonosobo menempuh selama 8-9 jam perjalanan. Kami sampai kurang lebih pukul 3 dini hari. Setelah sampai di Wonosobo, tepatnya di Terminal Mendolo, kami mengecek lagi logistik pendakian, barangkali ada yang kurang. Karena di basecamp sudah tidak ada lagi Indomart atau Alfamart. Setelah semuanya siap, kami melanjutkan perjalanan dari Terminal Mendolo ke Pasar Kretek dengan menggunakan angkutan umum dengan biaya 5.000 per orang. Setelah sampai di Pasar Kretek, kami pindah lagi kendaraan umum karena beda jurusan. Kami naik angkutan umum jurusan Bowongso dengan harga 20.000 per orang karena kami menyewa angkot tersebut. Biasanya hanya 5.000 per orang. Dikarenakan jarang sekali angkot ini lewat, jadi terpaksa kami menyewanya dengan tujuan tidak kesiangan saat sampai basecamp. Pukul 7 pagi sampai di basecamp Bowongso. Kami sarapan agar tubuh tidak lemas di warung terdekat dan melakukan pembayaran simaksi di basecamp dengan biaya 20.000 per orang. Ada keunikan di basecamp Bowongso ini. Kami diberi selembar kertas yang harus diisi list barang yang kami bawa saat mendaki. Barang ini harus dibawa kembali sampahnya dan tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Jika ada yang tertinggal, maka kami akan dikenakan sanksi dengan beberapa persetujuan. Tetapi itu ada bagusnya juga, supaya gunung tetap bersih dari sampah yang dibawa para pendaki. Setelah beres mengisi list barang, saya kembalikan kepada pihak basecamp dan membayar biaya simaksi kami. Dan kami dikejutkan dengan diberi 2 bungkus kantong plastik yang isinya air santan dan kopi hitam. Entah buat apa, tetapi pihak basecamp hanya suruh membawanya saja dan tidak boleh bocor dengan disengaja. Mungkin itu sudah menjadi adat istiadat masyarakat sekitar atau mungkin bisa diminum saat kondisi darurat. Satu lagi keanehan di basecamp ini, kita tidak boleh mengucapkan kata dingin saat berada di atas gunung. Saya tidak tahu apa maksud dari semua itu. Tetapi saya menghormati adat yang ada di sana.
karena menghormati bukan berarti meyakini. Setelah beres mengurus simaksi, kami memulai pendakian dengan melantunkan doa di dalam hati. Kami memulai pendakian dengan menggunakan transportasi ojek dengan tarif 20.000 ke Pangkalan Swadas sebelum pos 1 sekitar 15 menitan. Karena untuk menghemat waktu dan tenaga. Kalau jalan kaki mungkin sampai 2 jaman. Juga setidaknya membantu menambah pendapatan masyarakat sekitar. Ini perjalanan dari base camp sampai camp Gajahan. Dari base camp ke parkiran Swadas itu jaraknya 2 km. Perkiraan waktu tempuh 1-2 jam. Tapi karena kita naik ojek, perkiraan cuma 15 menitan sampai 20 menit kita udah sampai. Dari parkiran Swadas ke Gardu Pandang jaraknya 500 meter. Perkiraan waktu tempuhnya 15-30 menit. Pengalaman saya di sini tanjakannya lumayan menguras stamina. Singkat cerita, kita sampai di base camp Gajahan. Di sore hari, kira-kira pukul 4 sore, kami mendirikan tenda dengan suasana masih kabut tebal. Tidak terlihat apa-apa, hanya bayangan tembok putih kabut. Kemudian memasak untuk makan malam, karena perut yang sudah mulai kosong. Ba'da maghrib tiba saat kita sedang memasak, kabut pun perlahan mulai hilang. Dan matahari memancarkan sinarnya di sebelah barat dengan landscape sunset yang sangat indah. Kami segera keluar dari tenda sambil menikmati sunset sampai matahari terbenam. Kemudian melanjutkan memasak dan menikmati masakan itu. Setelah beres makan, kami bergegas untuk istirahat. Karena besok akan melanjutkan perjalanan ke puncak Raja Wali Gunung Sumbing. Saat sedang tertidur, saya terbangun sekitar jam 11-an malam dan keanehan pun terjadi. Saya mendengar suara seperti orang yang sedang bermain musik dari jauh dan masih terdengar samar-samar. Saya berpikir mungkin itu musik dari orang yang ada di base camp pos 2. Saya berusaha agar pikiran tetap positif dan tidak terbawa sugesti. Karena masih susah untuk tidur akibat masih ada suara, saya putuskan untuk pindah tenda dan ikut tidur setenda dengan teman saya yang 2 orang itu. Nah, di situ suara terdengar semakin kencang. Ditambah ada yang bernyanyi seorang perempuan. Di situ saya semakin takut. Tapi alhamdulillah saya bisa tidur. Alarm pukul 3 dini hari berbunyi. Saya dan kawan terbangun. Kemudian membuat sarapan untuk mengisi perut agar summit ke puncak tetap fit. Kami menyiapkan barang yang akan dibawa seperti tas kecil, makanan ringan, dan air. Setelah semua siap, kami keluar tenda dan kembali mengucapkan doa agar diberi keselamatan. Kami melangkahkan kaki dari camp Gajahan ke pos 3. Sesaat sampai pertengahan pos 3, tepatnya di area tanjakan PHP, saya memperhatikan ujung kawan saya. Melamun terus seperti orang yang kebingungan. Ternyata dia merasakan pusing kepala dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke puncak. Lantas kakaknya Sirot mengantarkan adiknya untuk turun ke base camp Gajahan. Dan saya melanjutkan perjalanan seorang diri dengan diiringi angin yang cukup kencang. Setelah sampai di pos 3, saya berjumpa kembali dengan kawan saya Sirot yang menyusul lagi ke atas. Kami melanjutkan perjalanan dan sampailah di bibir puncak Gunung Sumbing. Perjalanan ke puncak Raja Wali masih harus ditempuh kurang lebih 40 menitan. Jaraknya tidak terlalu jauh, cuma jalurnya yang berupa tebing curam yang harus membuat kita berpegangan ke tali webbing yang sudah disediakan pihak pengelola Gunung Sumbing. Sekitar pukul 7 pagi kami tiba di puncak Raja Wali dengan mengucapkan rasa syukur karena suguhan pemandangan yang sangat indah. Gunung-gunung di sekitar Jawa Tengah terlihat dan melihat kaldera Gunung Sumbing yang sangat gagah. Di situ kami istirahat sembari mengabadikan momen dengan berfoto-foto. Jam 9 kami turun dari puncak Raja Wali dengan cuaca yang sangat panas sekali dan angin lumayan kencang.
Saat tiba kembali di base camp Gajahan, saya melihat tenda saya yang sudah roboh. Ternyata terbawa angin. Untungnya Ujang sedang ada di sana dan mengambil tenda saya yang hampir terbang itu. Kalau tidak ada Ujang, mungkin tenda saya sudah terbang dan jatuh ke jurang. Lalu kami beres-beres dan melanjutkan perjalanan turun ke base camp Bawongso. Saat di base camp, Ujang bercerita, ternyata yang membuat dia pusing saat summit tadi, ternyata saat dia tidur ada sosok makhluk yang tidur di sampingnya. Dan membuat Ujang kepikiran sehingga membuatnya tidak fit fisiknya. Di situ saya dan Siro terkejut dan mengiyakan yang dibilang Ujang tadi. Kami mandi di base camp, terus makan dan balik ke terminal Mendolo, kemudian pulang menggunakan bus Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua.